Bisnis online, tapi kali ini yang dijual aneka tas branded bekas pakai. Soal harga, tentunya lebih bersahabat. Jadi sebagai pelengkap untuk fashion penting ya, soalnya kan kita bawa barang-barang, cewek kan bawa barang-barang nggak mungkin semuanya ditenteng. Menurut saya sih penting karena tas itu kan untuk sekarang sebagai fashion icon untuk wanita kan. Bagi sebagian kalangan, tas bukan hanya menjadi wadah membawa barang, melainkan sebagai penunjang penampilan yang cukup dominan. Bicara penunjang penampilan, fenomena menjinjing tas bermerek premium atau populer dengan istilah tas branded ini pun mewabah. Yang kerap dicerminkan sebagai eksistensi kaum sosialita di kota-kota besar. Padahal, kocek yang harus dirogoh untuk satu buahnya bisa mencapai nominal puluhan juta rupiah. Tapi pastinya tidak semua golongan mampu membelinya yang notabene berharga cukup spektakuler itu. Kejelian melihat situasi ini sebagai peluang bisnis pun dimanfaatkan oleh Glory Christine, biasa dipanggil Glory, yang berangkat dari kegemarannya mengoleksi tas branded. Awalnya, seorang teman dari ibu 3 anak ini menaruh minat pada tas branded yang tengah digunakannya. Ini mungkin hanya iseng, jadi dari mulut ke mulut ternyata berkembang. Dan dari network di BBM itu kita sadar tidak sadar, grup per grup kita akan semakin luas. Jadi dari grup per grup kita akan semakin luas, bahkan saya tidak mengenal siapa pembeli saya. Setelah selesai mengukur antusiasme pasar yang dimulai dari lingkungannya sendiri, selanjutnya Glory resmi berjualan tas branded bekas pakai yang bukan hanya miliknya sendiri lewat jalur online. Kalau saya sih lebih kepada online ya, lebih kepada online shop. Saya lebih banyak menggunakan BB, BlackBerry. Jadi hanya dari friend ke friend itu ternyata semakin meluas, semakin meluas, semakin meluas. Tidak memiliki toko dalam wujud nyata justru memicu Glory untuk terus berusaha memperkuat fondasi bisnisnya dengan memperluas jaringan pertemanan. Ajang kumpul-kumpul juga dimanfaatkan Glory sebagai momen menawarkan koleksi jualannya. Biasanya lewat ajang semacam ini, Glory berhasil menjual 1 atau 2 tas. Seperti Vera, salah satu pelanggan Glory yang merasa diuntungkan dengan tersedianya tas branded bekas pakai ini. Aku rata-rata ngambil kayak ini, kalau cari yang baru ke counter, sampai ke counter di Parisnya pun nggak ada, udah nggak keluar. Jadi karena memang aku suka banget, jadi walaupun dia second, yang penting kondisinya juga masih bagus, oke, aku ambil. Tak jauh berbeda dengan Vera, Julia yang rajin berburu tas branded bekas pakai ini pun merasa senang dengan lapak online Glory. Kalau tas ini masih bagus, kenapa kita nggak beli aja yang second, kenapa harus yang baru? Karena kadang second ini kita dapat dari orang yang hanya baru sekali pakai, 2 kali pakai, dan kita lihat juga kondisinya. Kalau budget khusus ya, namanya kita ibu rumah tangga, kalau kita pasti kan kita ada kelebihan sedikit ya dari uang belanja kita gitu loh. Jadi ya itulah kita hitung-hitung kalau pas kita lagi suka, dalam sebulan atau ada 2, makanya kita bagi deh nih budgetnya nih gimana nih ya gitu. Saat Glory mencari tas branded bekas pakai yang bisa dijualnya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama, yaitu masih adanya sertifikat keaslian barang, struk pembelian yang pertama, nomor seri, dan juga kartu identitas tas tersebut. Selain itu, Glory juga mengecek kondisi fisik secara detail, seperti tekstur bahan, warna di semua bagian, dan kerapian jahitan. Semua step ini harus dilaluinya demi kepuasan pelanggan. Dijual mungkin karena bosan. Demikian juga dengan teman-teman yang menitipkan tas kepada saya, itu rata-rata alasan mereka bosan. Terus yang kedua pengen ganti model yang baru. Brandnya macam-macam, itu rata-rata seperti LV, Chanel, Hermes. Permintaan tertinggi itu bisa dibilang di LV. Mengingat Glory lebih banyak melakukan transaksi tanpa tatap muka,
Maka salah satu cara yang diterapkan agar pelanggan loyal padanya yaitu dengan melakukan teknik pengemasan sesempurna mungkin. Setelah dimasukkan ke dalam dust bag, tas dibungkus dengan bubble wrap. Baru kemudian dimasukkan ke paper bag dan direkati lakban. Sebagai tambahan, Glory juga memberikan tanda silang di sepanjang garis pertemuan lakban dan paper bag. Hal tersebut dilakukan agar pelanggan mengetahui jika seandainya tanda silang tersebut terpotong, berarti kemasan telah dibuka secara paksa dalam proses pengiriman. Kedetailannya dalam memperlakukan produk jualannya pun berbuah pada omset yang signifikan. Jadi kalau orange bisa dibilang sekitar 250.000 sampai ya 2-3 juta per tas. Karena melihat kondisi, kalau yang limited saya malah bisa mengambil keuntungan lebih dari itu. Kini pelanggan Glory telah tersebar dari seputaran Jabodetabek hingga ke daratan Papua. Menjaga hubungan baik dengan para pelanggan menjadi kiat sukses Glory mengusung bisnis online-nya ini agar tetap diingat dan terus berkembang. Yes, itu dia tas. Perempuan itu tidak pernah jauh dari yang namanya tas. Tapi kelemahan saya bukan tas, melainkan sepatu. Kalau Shahnaz, sama. Pengen tahu deh teman-teman kalau apa ya, lebih mending mana? Beli tas branded tapi second? Atau kalau enggak ya beli tas yang ya tidak harus yang terlalu mahal tapi baru. Kalau kamu gimana? Kalau saya nggak perlu branded. Nggak perlu Kalau branded. saya kualitas itu nomor satu. Misalnya kemarin pada saat Fashion Week itu kan, ya tentunya kita ada barang-barang branded baik dari desainer Indonesia maupun desainer luar negeri begitu ya. Tapi saat ada pasar, bentuknya sih namanya pasar. Jadi mereka itu bisa berjualan produk-produk mereka. Saya beli tas kulit yang datangnya dari Garut. Bagus kualitasnya, kulit asli, baunya juga wangi, kulitnya luar biasa gitu. Berapa juta tuh kayak gitu? Berapa juta? Nggak sampai 1 juta. Ah, serius kamu? Wah, ratusan ribu dan itu betul solid, kulitnya bagus, modelnya bagus. Yang kamu bawa tadi tuh yang Postman itu? Yes, Postman bags. Di bawah 1 juta? Yes. Bukan below cepek nih ya, below 1 billion gitu. Below 1 million Wow, gitu. itu keren Dan banget itu loh. juga kan kita mendukung perekonomian negara kita Iya sendiri. dong, bagus. Kalau Shahnaz gimana? Kamu lebih prefer apa? Bisa punya tas branded tapi second atau mendingan seperti yang kayak Marisa? Kalau saya panjang. Mendingan yang baru tapi branded gitu kan? Baru tapi branded, tolong suami saya agak sedikit sisihkan uangnya untuk saya belanja. Tapi kalau misalnya ngomongin belanja gitu ya, belanja tas atau sepatu, sekarang tuh bisa dilakukan semuanya tuh dari dunia maya aja loh. Benar. Karena saya tuh juga mendapatkan saya beli satu sleeve untuk iPad saya. Dan itu saya belinya memang itu branded, tapi dapetnya di online shop. Dan itu jauh lebih murah. Harganya seberapa miring, Shahnaz? Itu agak miring 100-200 ribu lah, lumayan lah, lumayan. Jadi mereka nggak harus sewa tempat atau toko seperti kayak di pusat perbelanjaan seperti itu ya. Benar, makanya langsung bikin ID Kaskus dong dua-duanya. Oh iya, tetap. Tapi Nas, kalau pengalaman kamu belanja online, dari segi keamanannya gimana sih? Kamu harus mentransfer dulu atau barang begitu sampai di tempat baru kita membayar? Nah itu beda-beda, biasanya Beda-beda. itu bisa dibicarakan lah ya, kita bisa SMS-an dulu atau kita bisa nelfon langsung gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita harus aware juga, jangan mau kita langsung bayar tapi kita belum tahu sebenarnya barangnya seperti apa gitu kan. Kita harus tahu itunya dulu. Tapi kalau saya sih selalu ngeliat dari biasanya tuh ada recommended seller gitu. Jadi ada di bawahnya tuh ada bon-bon yang dia sudah melakukan transaksi sebelumnya sebelum menjual ke saya. Jadi saya tahu kalau ada orang lain yang juga belanja gitu. Berarti di modelnya dia. seperti eBay. Biasanya Iya. ada berapa persen, berapa bintang gitu kan. Oke, nah itu juga menjadi apa ya, tips-tips tuh dari Shahnaz dan juga Marisa bagi Anda yang mungkin ingin belanja tapi agak malas keluar, bisa cari di online. Bener, dan kalau banyak yang mungkin di rumah ingin lebih tahu seputar online shop, nantikan bincang-bincang kami dengan salah satu pelaku bisnis menjanjikan ini tetap di Indonesia Morning Show.